Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para alim ulama, para asatiz, para tokoh yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, ketua dan pengurus masjid yang saya muliakan, panitia kegiatan Ramadan, shaimin shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini, di hari yang ke-13 di bulan suci Ramadan, kita masih diberikan oleh Allah nikmat sehat wal afiyah. Mudah-mudahan semua yang diberikan oleh Allah ini kita manfaatkan untuk banyak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Babu alamatu hubbillahi ta'ala wal abdu wal hassu ala tahqiqi biha was sa'yu ila tahmiliha. Saya ingin berbicara tentang bagaimanakah tanda kita mencintai Allah dan bagaimanakah Allah mengarahkan kita untuk kita senantiasa berada di bawah cintanya Allah. Momentum bulan suci Ramadan ini adalah momentum yang memang harus kita manfaatkan. Dari 11 bulan yang Allah ciptakan di muka bumi ini, isna asyara syahra, itu hanya bulan suci Ramadan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ada bulan Muharram, ada bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan dan seterusnya. Tapi cuman bulan suci Ramadan yang ditulis oleh Allah di dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Coba dilihat yang lain. Enggak ada yang mengatakan Syahrul Rajaba asra bi'abdihi lailan, enggak. Tapi yang dicatat oleh Allah adalah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Nah, kenapa Ramadan Allah catat sebagai bulan yang Allah turunkan Al-Quran? Yang kedua, kenapa juga bulan suci Ramadan ini punya keagungan dan kemuliaan yang luar biasa? Ini dimanapun saya memberikan materi di kaitan dengan Ramadan ini, selalu ini harus saya ungkapkan, karena bagian daripada tanggung jawab kita semua untuk tawassaw bil haqqi, tawassaw bis sabr. Pertama, kenapa Ramadan menjadi bulan yang mulia, bulan yang agung? Karena di bulan suci Ramadan Allah turunkan Al-Quran nanti yang kita sering peringati di tanggal 17 Ramadan. Tanggal 17 Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Surah yang pertama diturunkan oleh Allah adalah suratul Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, kemudian ayat yang berikutnya Allah menjelaskan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, ketika di malam Lailatul Qadar Allah turunkan min lauhil mahfud Al-Quran menjadi sebuah mushaf yang kita baca hari ini. Nah, kenapa kok di awal pertama kali Allah turunkan Al-Quran suratul Alaq? Karena perjuangan Rasulullah ketika berada di kota Mekah adalah perjuangan akidah. Bagaimanakah akidah bisa tertanam dalam jiwa dan diri yang didakwahkan Rasulullah pada saat itu orang-orang kafir Quraisy? Maka yang diturunkan pertama kali oleh Allah adalah Iqra, baca. Karena mereka pada saat itu bukan orang bodoh. Mereka pintar. Mereka punya kemampuan. Cuman tidak mau membaca. Itu kelemahan mereka. Kalau orang mau membaca, maka Nabi mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Orang yang tahu dirinya, dia pasti akan tahu Tuhannya. Kalau dia sudah mengetahui siapa dirinya, kemudian dia bakal tahu Tuhannya, maka yang ada dalam dirinya adalah hubbullah,
kecintaannya kepada Allah. Kalau ini semua bisa ditunjukkan, maka kata Allah, coba sampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy, kenapa mereka buat patung Latta, Uzza, Manat dan sebagainya. Kemudian mereka yang buat, mereka yang sembah, kemudian mereka sendiri yang menghancurkan. Coba tanya mereka. Bahkan ketika Allah turunkan Al-Quran, Allah turunkan terkait dengan binatang-binatang yang bagaimanakah Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua binatang yang Allah ciptakan semuanya Allah kasih rizki. Ada binatang yang makannya ikan, burung makannya ikan. Coba bayangkan Pak. Bu, burung makan ikan, kan ada burung pemakan ikan. Bisa kita bayangkan tuh, dari daratan dia terbang ke lautan. Kemudian ikan ada di air, burung di atas. Allah kasih kemampuan burung itu nangkep ikan. Kita aja belum tentu sanggup Pak. Ikan banyak ditangkap di laut, belum tentu sanggup. Burung di atas, diambil tuh ikan, nggak sekali ngambil 3 kilo, nggak, paling 1. Emang makan langsung di situ? Enggak, dibawa lagi ke daratan. Berapa jauhnya? Allah kasih tuh. Ada burung yang ketika ntar nih pagi dia terbang. Bareng-bareng sama temennya. Nanti sore dia pulang. Berangkat 50, pulang 50 orang. Enggak pakai GPS. Kita terbang ke sono yuk. Entah kalau nyasar pakai GPS. Kagak. Dia terbang bareng-bareng tuh. Dan dari sekian banyak burung yang terbang, dia cari makan, nggak ada yang ngomong. Alhamdulillah, saya dapat banyak kan? Enggak. Dia terbang bareng, nyari rizkinya bareng, pulangnya bareng. Dan nggak ada yang ketinggalan. Bro, teman kita ketinggalan atau bro? Tungguin. Enggak. Berangkat bareng, terbang bareng. Siapa yang ngatur kalau bukan Allah? Ada binatang dalam tanah, cacing. Apa yang dimakan namanya cacing itu dalam tanah? Kita kalau lagi sakit apa tuh nyari cacing? Tipes. Cacing kita cari, mana cacing pita lagi. Bagaimana cacing yang, ya kalau kita lihat badannya begitu halus, dia bisa cari. Nggak protes tuh cacing, dikasih sama Allah makan. Makanya Allah katakan, ayo orang-orang kafir Quraisy, kalau kau menciptakan patung kemudian kau sembah, apa yang bisa dilakukan oleh patung? Lihat dalam suratul Anbiya, bagaimana Allah menantang mereka. Kalau memang patung yang kau buat bisa menciptakan seperti apa yang aku buat, silahkan kata Allah. Tapi mereka tidak mampu membuat apapun. Makanya ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah adalah Iqra, baca. Kita ini Pak, Bu, cuman kurang baca, itu aja. Kalau kita sering baca Quran, Masya Allah, tidak ada sesuatu yang paling indah kecuali bacaan Al-Quran. Berulang-ulang kita baca, enggak ada yang bosen. Bapak punya koran, bukan Quran, koran. Terbitan kemarin, tanggal kemarin 20 April. Baca sekarang. Koran kemarin baca, males. Tapi Quran habis khatam, balik lagi, khatam lagi, balik lagi. Nggak ada yang bilang bosen. Tuh. Makanya ditantang oleh Allah, orang-orang kafir Quraisy, kalau kau tidak beriman kepada Allah, ayo lihat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bagaimana Allah menciptakan manusia. Ketika sperma bertemu dengan ovum di dalam rahim seorang wanita, kemudian jadi manusia. Bagaimanakah manusia diciptakan dalam rahim seorang wanita? Ibu saja yang di dalamnya ada kandungan manusia, tidak tahu bagaimana proses terjadinya manusia. Di Quran diceritakan oleh Allah, ketika sperma min alaq, ketika sperma diciptakan oleh Allah, kemudian ovum diciptakan oleh Allah, bertemu di dalam rahim seorang wanita, berproses dari segumpal darah.
kemudian menjadi segumpal daging, kemudian tulang, kemudian dibungkus oleh Allah menjadi daging. Kemudian masuk di usia 4 bulan, baru Allah letakkan ruh. Di usia 7 bulan, manusia sudah sempurna. Usia 9 bulan 15 hari, manusia sudah siap keluar dari rahim seorang wanita. Kalau mau dicatat, kira-kira kepala dibuat dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Dan bagaimana cara pembuatan kepala. Malaikat tidak pernah salah. Coba kalau malaikat salah, ya Allah, kenapa? Mohon maaf tadi kita bikin tangan, kita lelah banget ya Allah, ngantuk. Maka tangan semua diciptain jempol semua. Coba kalau tangan kita jempol semua. Dan Allah ciptakan tangan dalam rahim seorang wanita, cakep banget nih. Jempol di sini, nggak ketukar, tempat kelingking taruh jempol, enggak. Sama nih, ini jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, kemudian kelingking, tingginya nggak sama. Coba kalau seandainya tangan semuanya tingginya sama, kemudian kita makan bareng-bareng di nampan, satu orang pun nggak ada yang bisa ngambil. Kenapa? Tingginya sama. Ini gara-gara tinggi nggak sama jadi pas. Coba kalau tingginya sama giniin, kagak bakalan pas. Bagaimana Allah menciptakan tangan? Kenapa tangan harus dikasih kuku? Coba nggak usah kayak kuku aja ya Allah, tangan aja. Masya Allah, tangan ada kuku. Sampai hari ini kita nggak tahu. Ini kuku fungsinya apa nih? Ada orang bikin alat pemotong kuku, jadi kaya dia. Gara-gara Allah bikin kuku jadi kaya. Ada orang bisa kaya gara-gara Allah ciptakan mata. Ada tukang kacamata, ada pabrik kacamata, ada pabrik soplen, ada pabrik pentetes buat mata. Coba kalau dia bikin pabrik kemudian Allah nggak bikin mata. Masya Allah. Orang-orang kafir Quraisy protes juga. Wahai baginda Nabi, kalau Allah agung, Allah besar, kenapa Allah ciptakan nyamuk? Nyamuk itu kan bikin sengsara. Kami digigit bikin penyakit. Kami sedang enak-enak tidur di kemah, masuk nyamuk kami nggak bisa tidur. Kagak enak. Kenapa Allah ciptakan nyamuk? Dulu yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Dulu mereka berpikir semacam itu. Tapi sekarang luar biasa. Ada yang bikin pabrik gara-gara ada nyamuk. Dia bikin pabrik obat nyamuk. Berapa banyak orang yang bisa kasih makan anaknya gara-gara kerja di pabrik. Nanti kerja di mana? Pabrik obat nyamuk. Loh kalau nyamuk udah habis, ya pabriknya tutup Pak. Untung sampai hari ini nyamuk nggak habis. Iya, ada orang kaya naik mobil Mercy, cakep, rumah bangun gedong. Rumahnya cakep banget. Iya, saya baru mendirikan pabrik obat nyamuk. Coba kalau nggak ada nyamuk, nggak bisa dia bikin. Coba bikin pabrik nyamuk, pabrik obat nyamuk, kemudian nyamuknya kagak ada, nggak laku. Dari obat nyamuk yang muter begini sampai yang obat nyamuk sekarang udah nggak pakai yang muter, udah nggak pakai yang oles, cukup ditempelin di listrik, diterbang sendiri nyari nyamuk. Hebatnya tuh. Nah, makanya ini harus kita mulai pikirkan bagaimana. Maka dikatakan kul in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu sekalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, kata Nabi. Kalau orang tahu dirinya, pasti dia akan tahu Tuhannya. Kenapa ada orang yang tidak mau sujud di hadapan Allah? Sama juga kita nih Pak, Bu. Kenapa di bulan suci Ramadan yang mulia dan agung ini, kenapa kita nggak mau cari? Ini sering dimanapun saya katakan, nggak ada yang mau cari malam Lailatul Qadar. Termasuk kita ini yang hadir. Dari Ramadan ke Ramadan sampai ketemu Ramadan. Bahkan sejak di usia muda kita udah ketemu dengan Ramadan. Tapi dari sekian banyak Ramadan, ayo hitung. Sudah berapa kalikah kita ketemu dengan Lailatul Qadar? Ayo Pak, Bapak, Ibu, tanya pada diri kita masing-masing.
Sudah berapa kali kita ketemu Ramadan, sudah berapa kali kita ketemu dengan Lailatul Qadar. Ayo Pak. Mulia dan agungnya Ramadan ini, pertama karena Allah turunkan Al-Quran, yang kedua karena Allah turunkan malam Lailatul Qadar. Kata Allah, sudah aku cukupkan. Kau minta rizki, aku berikan rizki. Kata Allah, ada 11 bulan yang aku biarkan, silahkan. Tapi yang aku minta di bulan suci Ramadan ini bulan mulia, bulan yang agung, yang akan menggempur semua dosa kita yang kita lakukan selama 11 bulan. Dan di malam bulan suci Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Kenapa kau tidak cari, kata Allah? Apakah 365 hari dalam setahun masih kurang? Ditantang sama Allah ntar. Malu kita ketika bertemu dan berjumpa dengan Allah. Kan ada hadis yang sering diungkapkan oleh para penceramah. Al-jannatu mustaqatun. Surga itu merindukan dan mendambakan bi'arbati nafar. 4 orang, 4 kelompok. Salah satunya adalah orang yang puasa di bulan suci Ramadan. Tapi puasa kita kan seperti yang disindir oleh Nabi. Kam min sha'imin laisa min syiyamihi illal ju'i wal 'aths. Banyak orang yang puasa nggak dapat apa-apa, kata Nabi, kecuali lapar sama haus. Ini model kita, Pak. Nih, saya ingin pertama memberikan semangat buat kita ini, Bapak Ibu sekalian. Ayo cari Lailatul Qadar. Adanya di Ashrul Awakhir. Tinggalkan rumah kita sementara. Datanglah ke masjid ini mulai dari jam 12, mulai dari jam 1, jam 3 pulang. Balik lagi ke rumah, besok malam datang lagi. Karena Lailatul Qadar itu kan jelas di dalam Al-Quran. Sampai datangnya waktu subuh. Hatta matla'il fajr. Masa cuman sekian jam aja kita nggak sanggup menjaga? Padahal kalau kita dapat pada malam hari itu, khairun min alfis syahrin. Lebih bagus daripada 1000 bulan. Lebih bagus dari 1000, bisa 2000, bisa 3000, bisa lebih dari itu. Masih kita nggak mau tinggalin rumah kita, Pak? Ibu, masa nggak mau tinggalkan rumah, iktikaf di masjid? Berapa lamanya sih kalau kita datang dari jam 12? Atau kita datang dari jam 1, jam 2, jam 3. Cuman 2 jam. Nggak sanggup kita tinggalkan rumah kita selama 2 jam. Kalau Ramadan kemarin nggak dapat, masa tahun Ramadan sekarang kita lolos? Wa ma'alaina illal balagh. Ya Allah, saya sudah sampaikan. Soal bapak ibu ngikut masing-masing. Nabi sudah memperkecil lagi dari Ashrul Awakhir, cari di waktu-waktu ganjil. Masya Allah, udah dari 10 hari ditekan lagi menjadi 5 hari. Nggak sanggup juga. Memang manusianya dah. Kita bukan nggak punya kemampuan, Pak. Kita punya kemampuan. Yang kagak ada kemauan. Coba lihat orang-orang. Iri kadang-kadang kita dengan Masjid Sunda Kelapa. Kita iri dengan masjid-masjid yang besar. Ketika di Ashrul Awakhir setengah dua mereka kumpul sholat bareng-bareng 8 rakaat. Ada yang bercucuran air mata karena malam itu dia ingat dosa-dosanya. Kadang-kadang orang bukan dari dekat, Pak, orang jauh. Ada yang dari Bekasi, ada yang dari Tangerang, ada yang dari Depok. Mereka kumpul di situ. Saya tanya, kenapa Anda nggak di kampung Anda? Nggak ada yang ngadain, Ustaz. Justru di sana banyak yang ngadain. Dia bawa istrinya, dia bawa anaknya. Kita yang di depan mata masjid kita yang gede luar biasa. Nggak ada yang mau datengin. Nanti kita yang malu, Pak. Malu. Malu kita di hadapan Allah. Umur 60 tahun, sekali aja nggak ketemu. Kata Allah kan, Ramadan setahun cuma sekali. Ramadan setahun cuma sebulan. Mencari Lailatul Qadar kan cuma 10 hari. Kenapa kita kagak mau usaha? Nabi sudah mencontohkan. Ketika masuk Ashrul Awakhir,
dia singkirkan selimutnya. Baginda Nabi iktikaf di masjid yang di samping rumah beliau. Bayangkan orang yang maksum, dijamin oleh Allah masuk surga, masih mencari Lailatul Qadar. Kita yang nggak ada yang jamin, masih berani-berani ninggalin Lailatul Qadar. Nah, kenapa kita bisa begini, Pak, Bu? Karena kita nggak minta dari awal. Harusnya dari awal Ramadan kemarin kita minta, ya Allah, saya pengen dapat Lailatul Qadar, ya Allah. Ya Allah, mudahkan langkah saya supaya saya bisa beriktikaf biar saya dapat Lailatul Qadar. Minta. Selama ini dari awal Ramadan sampai tanggal 12, ini kan tanggal 13. Apa yang kita minta? Padahal di hadis Nabi yang panjang, Nabi mengatakan ada 4 kalimat yang paling disukai oleh Allah di bulan suci Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, itu 2. As'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, itu 2. Kita ini kan baca ini kalau mau ngapain doang? Menjelang buka. Padahal baca ini kapan aja. Coba dilihat hadis Nabi yang panjang. Khotobana Rasulullah fi akhir Sya'ban. Baginda Nabi mengatakan di saat khutbah yang terakhir di bulan Sya'ban. Kata baginda Nabi, ada 2 kalimat yang melahirkan ridhonya Allah. Dan ada 2 kalimat yang kita butuhkan dalam perjalanan hidup kita di dunia. Sampai nanti kita kembali menghadap kepada Allah. Yaitu kalimat tadi. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. As'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ada yang kagak baca juga, Pak. Saya kadang-kadang sedih. Kita mau apa lagi sih? Dikasih enak kagak mau. Giliran diuji semuanya pada, ya Allah, kenapa kami diuji? Kata Allah, udah datengin Ramadan. Kemarin di musim pandemi, di awal-awal pandemi kemarin tahun 2020, kita nggak ada yang datang ke masjid. Kenapa nggak manfaatin kita? Banyak baca asyhadu Allah. Ini Allah temukan lagi Ramadan di tahun yang sekarang. Masih juga kita tinggalkan. Bukan salah Allah. Makanya di tempat ini sudah saya ngomong. Ada 4 hal yang perlu kita ingatkan. Pertama, jangan tinggalkan istighfar. Wa makanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan pernah mengazab kalau kita banyak beristighfar kepada Allah. Yang kedua, wa makanallahu mu'adzibahum wa anta fihim. Baca selawat kepada Nabi. Di tempat ini pernah saya cerita juga di tahun yang lalu. Kita ini nggak pernah nyesel, Pak, nggak pernah nangis kalau kita belum pernah ketemu dengan Rasulullah. Saya baru 2 hari yang lalu ketemu dengan orang. Mungkin ntar malam kali habis tarawih saya berangkat lagi. Ustadz, ini ada kiswah bekas makamnya Rasulullah. Ada beberapa orang, oh ini benar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini kiswahnya Rasulullah. Hampir begitu dia bilang. Nah, insya Allah malam besok saya akan berangkat lagi. Cuman pengen cium kiswahnya Rasulullah. Iya, Masya Allah. Orang yang menyatakan ini benar kiswahnya Rasulullah adalah orang yang memang setiap saat didatangi Rasulullah. Bayangin, Pak. Kita ini kan seumur-umur Bapak dan nanya. Bapak udah pernah bermimpi belum? Ibu pernah bermimpi belum bertemu dengan Rasulullah? Ayo, Pak. Kalau kita bermimpi berjumpa dengan Rasulullah dalam mimpi kita, sampai kita terbangun masih nangis. Ada seorang kiai yang kemarin berjumpa dengan IBHRS di pengadilan. Beliau orang yang paling sering berjumpa dengan Rasulullah. Bayangin. Sampai saya tanya gimana caranya? Hidup sederhana. Kenapa? Kerinduannya cuma satu. Saya bisa bermimpi dengan Rasulullah. Dunia itu kecil. Bayangin, Pak, kita nggak ada. Allah udah kasih rumah cakep banget.
Allah udah kasih rizki kita cakep banget. Atau kita kagak mau berjumpa dengan Rasulullah. Kenapa saya katakan gak mau? Karena kita gak pernah minta. Ada tuh di dalam tulisannya Syekh Yasin Al-Padani Al-Makki. Saya ada tuh. Dikasih waktu tahun berapa? 80 berapa gitu. Itu ada musalsal yang kalau kita baca, kita bisa sampai ketemu dengan Rasulullah. Coba dah Bapak, Ibu, coba dah. Kita lihat aja nih. Taruh dah kalau sebulan sekali berat kita ketemu Rasulullah. Mungkin karena dosa kita banyak banget. Setahun sekali. Ini kan Ramadan momentum baik. Allah turunkan ampunan. Allah jadikan semua ibadah sunnah dibayar oleh Allah dengan ibadah wajib. Dan setiap ibadah wajib tadi kita sholat subuh sebanding dengan 70 kali di luar Ramadan. Ini kan momentum baik. Dan tidak ada doa kita yang terhalang oleh Allah. Di mana titik-titik doa kita akan diijabah oleh Allah. Tadi imam sudah bacakan ayatnya di rakaat yang pertama. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Malam minta. Kemudian di mana lagi? Kata Nabi, doaun mustajabun inda iftarihi. Doa yang paling mustajabah adalah di saat kita mau berbuka puasa. Di saat kita buka puasa, di situ doa yang paling mustajabah. Tergantung kita. Mau ikutin dunia kita atau mengikuti nafsu kita? Apakah kepentingan akhirat kita? Ayo Pak, ini saya cuma ngajak koreksi kita aja nih. Kita aja termasuk saya juga. Ayo Pak. 12 hari kemarin sudah berbuka puasa. Apakah di saat kita berbuka puasa kita jadikan momentum untuk meminta kepada Allah? Padahal saat itu saatul ijabah. Ada dua teori. Pertama ada yang baca doa dulu dia baru buka. Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Ada yang begitu. Ada yang dia minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu dia minum, baru dia baca Allahumma lakasumtu. Tergantung dah, dua-duanya boleh. Nah sekarang Bapak Ibu pakai teori yang mana? Kalau misalnya pakai teori yang pertama, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dhahabad dhama'u birahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian kita minum, selesai minum 2-3 teguk, taruh dulu gelasnya. Sambil kita mendengarkan azan, sambil kita bermunajat. Ya Allah, ampuni semua dosa saya ya Allah. Dengan keberkahan puasa ini ya Allah. Ya Allah, saya ingin berjumpa dengan Lailatul Qadar ya Allah. Ya Allah, saya ingin bermimpi dengan kekasihmu ya Allah Rasulullah. Nanti selesai azan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Wassalatil qa'imah. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Hadis Nabi menjelaskan. Orang yang ketika azan selesai kemudian dia baca Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wajabat alaihi syafa'ati. Orang yang baca doa tadi kata Nabi wajib dia bakal dapat syafaat dari aku kata Nabi. Saya yakin Bapak Ibu kalau ngerjain ini kan masih panjang nih. Kalau ini hari ke-13 ntar masih bisa. Taruh dah masih 17 hari. Saya yakin kalau 17 hari ini Bapak Ibu benar-benar khusyuk mintanya kepada Allah. Di saat berbuka puasa. Saya yakin di Ramadan sebelum hari raya Idul Fitri. Kita sudah pada berjumpa dengan Rasulullah dalam mimpi kita. Saya yakin Pak. Kita kan kurang mintanya doang. Ini mohon maaf. Ada jamaah saya kalau malam takbiran dia ketemu. Alhamdulillah Ustaz. Setiap malam takbiran. Emang dia nggak kemana. Dia baca takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Sambil dia menangis. Menangis karena berpisah dengan Ramadan. Dan menangis karena belum berjumpa dengan Rasulullah. Sedangkan ini sudah malam takbiran. Akhirnya dia tertidur saat itu didatangi oleh Rasulullah. Insya Allah. Kita tidak pernah begitu belum Pak? Saya aja belum pernah. Masya Allah. Orang macam-macam Pak nih.
kita yang hadir semua nih, ya, kalau mulai malam ini kita lakuin, ayo, ntar habis lebaran cerita siapa yang bermimpi dengan berjumpa dengan Rasulullah. Kemudian siapa yang dapat Lailatul Qadar. Tapi saya berharap semuanya harus dapat. Harus dapat, Pak. Bagaimana kita yang mencintai Rasulullah kemudian belum pernah bermimpi dengan Rasulullah. Pernah kan saya katakan di majelis ini juga, saya masih ingat. Ketika Rasulullah kumpul dengan sahabat, apa kata Rasulullah sambil meneteskan air mata? Aku rindu saudara-saudaraku. Sahabat mengatakan, ya Rasul, apakah kami bukan saudara-saudaramu? Apa kata Rasulullah? Antumul ashabi. Kau ini sahabatku. Yang aku rindukan hari ini adalah ikhwani. Saudara-saudaraku. Sahabat bertanya, waman ikhwanuka ya Rasulullah? Siapa sih? Kata Rasulullah, liman lam yarani wa amana bi. Orang yang belum pernah berjumpa dengan aku, kata Rasulullah. Tapi dia yakin dengan aku. Masya Allah. Bahkan di hadis tentang keutamaan sholawat, ketika kita baca sholawat, malaikat Jibril akan menyampaikan, ya Rasul, ada umatmu yang di Masjid Al-Mubarakah baca salawat ya Rasulullah. Ya, sampaikan salawat itu. Bayangin, Pak. Ya. Ada dua orang waliullah, saya tidak sebut namanya. Mungkin habis lebaran kali. Pertama seorang perempuan. Dia anak seorang waliullah juga di daerah Surabaya. Ketika mencium kiswah, ini punya Rasulullah. Hampir begitu tuh. Hampir. Nah kita kan nyium-nyium aja. Nah saya nyium-nyium aja. Ada rasanya kagak. Lah kita orang jarang baca selawat. Coba yang sering baca. Makanya dibilang, banyakin baca selawat, nanti balik lagi Ustaz. Cium nih kiswah. Ini asli dari makam Rasulullah. Warnanya sudah berubah dan di sini ada debunya. Dan setiap hari bergantian 70.000 malaikat. Masa malaikat 70.000 nggak nyentuh nih katanya. Nah ini kiswah bekas makam Rasulullah. Dia kalau ada yang kepengen nih, cuman pengen nyium doang, dianterin sampai ke Pasuruan dianterin. Kenapa dianterin, Beb? Ya orang mau iniin, orang pengen kok. Ya udah saya wajib anterin. Habis anterin, ya pulang lagi ke Jakarta. Cuman mau suruh ngasih cium, udah selesai dia pulang. Masya Allah. Pak, Bu, yang kedua itu kita kurangi baca selawat sama Nabi. Ini kan Ramadan siapa yang nggak tahu, apa aja dilipat gandain. Cuman kita tahu nggak kerjain, itu aja lemahnya kita. Waman adda khoslatan minal khairi, orang yang mengerjakan kebaikan, Allah akan balas tuh kebaikannya. Apalagi di bulan suci Ramadan. Ayo Pak, sedih nanti nih. Siapa yang berani menjamin kita bisa berjumpa Ramadan tahun 2022? 1443 Hijriah. Manfaatkan momentum sekarang ini. Kan banyak teman-teman kita udah pada permisi berangkat lebih dulu. Mungkin dikarenakan wabah. Mungkin karena dikarenakan penyakit. Mungkin karena dikarenakan usia. Dia tidak berjumpa dengan Ramadan tahun ini. Kita juga belum tentu sampai akhir. Jadikan momentum ini. Makanya saya bilang, dari awal Ramadan, taruhlah kalau kita, ya Ustadz, saya baru tahu sekarang. Lagian ngisinya di tengah sih. Ustadz Nalim udah bilang, Ustadz di awal saya kagak bisa, udah adek. Iya. Lah kalau di awal kan enak kita kasih duluan. Udah. Habis itu pulang, kerjain masing-masing. Ntar kita lihat di akhir Ramadan, selesai. Begitu aja udah. Ayo di antara kita ntar siapa yang dapat Lailatul Qadar, siapa yang bisa berjumpa Rasulullah di bulan suci Ramadan. Coba aja. Saya yakin adek. Saya yakin di antara yang hadir Bapak Ibu, saya yakin adek. Adek udah kelihatan orangnya. Kelihatan Pak. Cuman kita kalau minta, bisa Pak, minta. Lawang saya kalau habis buka puasa saya minta, nggak minta yang lain, itu aja. Saya pengen ketemu Lailatul Qadar, saya pengen berjumpa dengan Rasulullah, itu aja. Soal sehat dan sebagainya ntar urusan Allah udah. Masih kalau kita dapat Lailatul Qadar nggak dijamin sama Allah, pikir kita begitu aja.
Daripada Allah kasih dunia kemudian kita nggak mau gapai Lailatul Qadar. Kita kan bukan kagak mampu, mampu Pak. Kalau memang kita nggak kuat jalan, motor ada di rumah. Kalau memang kita nggak kuat jalan, panggil teman. Ntar kalau mau ke masjid, susulin. Bangunin. Gedor-gedor rumah. Lu ajak gua ke masjid. Lah berapa lamanya sih kita duduk 2 jam di masjid? Nabi udah gambarin. Umat Islam, orang Islam ame masjid ibarat ikan di dalam air. Ikan dalam air kan pasti hidup. Ini kadang-kadang kita kenapa kagak betah banget. Walaupun misalnya nggak ada yang bikin acara, ya udah kita duduk aja. Duduk iktikaf sambil kita tadi banyakin baca istighfar, sambil banyakin baca sholawat amin Nabi. Minta di asrul awakhir Pak, minta. Saya yakin ketemu. Saya yakin ketemu. Yang bikin kita nggak ketemu karena kita nggak pernah minta. Ya kan kita minta sehat, minta duit, sehat, duit, sehat, duit. Kata Allah kalau sehat duit banyak lo mau kemana? Iya. Kita udah sehat badan, duit banyak. Usianya tua mau kemana? Iya. Yang penting kan kita bisa diberikan oleh Allah. Apaan? Supaya kuat iman. Kalau imannya kuat, semuanya beres sudah. Makanya kata Allah dalam surah ini, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kau cinta kepadaku, kata Allah, ikutin apa yang aku perintahkan, kata Allah. Yuhibbukumullah. Pasti Allah akan cinta kepada kita. Kita tinggal ngikutin habis. Kita kan semua memang ya ngikutin apa yang Allah suruh, udah gitu aja. Ya, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau Allah udah cinta kepada kita, pasti Allah ampunin dosa kita. Masya Allah. Pak, sebelum Ramadan, ada orang-orang yang kembali menghadap kepada Allah, dia ucapkan la ilaha illallah, Masya Allah. Luar biasa. Sambil saya juga nanya, apakah nanti di akhir hayat kita bisa begini ya? Lah kalau yang kena COVID kan nggak ada yang habis masuk rumah sakit nggak ada yang tengokin Pak. Nggak, keluarganya dia kagak boleh datang. Pak, liatin di mana aja, di monitor tuh. Tuh, liatin tuh. Ya, liatin tuh di monitor. Disuruh lihat monitor. Nah, kurang ini Pak, Bapak beliin, taruh aja di sini, ntar biar dianterin ke sono. Nggak ngelihat. Dapat kabar meninggal dunia, cuma dikasih lihat. Nah itu Pak jenazahnya ya. Sekarang lagi diurusin tuh Pak di ruang jenazah. Nah Bapak nungguin di pemakaman sono. Datang dia masuk ke pemakaman, Pak jangan deket-deket dulu Pak ya. Ntar kalau habis kelar nguburin, silahkan paranin. Begitu Pak. Nggak dimandiin, cuman ditayamumin. Selama sakit nggak ada yang tengokin. Siapa yang akan membimbing kalimat la ilaha illallah? Kalau kita nggak minta dari sekarang. Kalau kita nggak melahirkan cintanya kepada Allah. Biar Allah yang ngurus kita, udah. Kenapa kita takut banget sih? Ya, nah, makanya dikatakan di ayat ini, kalau kita mencintai Allah, Allah pasti akan mencintai kita. Bagaimana tumbuh kembangnya cinta kita kepada Allah? Ayo, apa yang diperintahin sama Allah kerjain itu aja udah. Apalagi ini bulan suci Ramadan. Sering saya singgung begini Pak. Bu, kita ini kalau masuk Ramadan pikiran kita cuma lebaran. Semua pikirannya lebaran. Coba kitab Irsyadul Ibad itu dijelaskan. Ada orang selama 11 bulan kehidupannya bergelimangan dengan kemaksiatan. Masuk Ramadan dia berhenti maksiat. Dia pakai pakaian yang terindah yang dia punya. Sambil teman-temannya tanya, lo kalau masuk Ramadan pakaian lo rapi banget. Rajin banget ke masjid. Ini bulan agung, ini bulan mulia. Kalau saya tidak memuliakan bulan ini, bagaimana saya bisa jadi orang mulia? Semua sholat-sholatnya diqodok di bulan suci Ramadan. Setelah itu dia kembali menghadap kepada Allah. Seorang ulama bermimpi. Ketemu nih dengan orang ini. Dia tanya, apa yang kau dapatkan? Allah ampuni dosaku gara-gara aku memuliakan bulan suci Ramadan. Kita yang tahu Ramadan.
Kita yang diberikan oleh Allah rezeki di bulan suci Ramadan. Kita yang diberikan kesempatan sama Allah Ramadan. Kenapa kurang mengagungkan dan memuliakan bulan suci Ramadan? Kalau kita nggak sempat baca Quran, bisa berzikir. Kalau kita udah baca Quran, kemudian kita berzikir, kita lelah, kan bisa tidur. Walaupun ada yang menyatakan hadis ini dhaif, naumus shaim ibadah. Ini kan bagian daripada sebuah solusi. Makanya Ramadan ini harus ada peningkatan, Pak. Bu, harus ada peningkatan. Belum ketinggalan. Nabi udah menyitir kita tadi. Berapa banyak orang yang berpuasa. Kam min sha'imin laisa min syiyamihi illal ju'i wal ats. Kecuali lapar dan haus. Ini kita. Kenapa? Karena yang kedua, kita ini baru sanggup menahan mulut, makan, minum. Tapi kita nggak sanggup menahan pandangan kita. Kita nggak sanggup menahan pendengaran kita. Kita nggak sanggup menahan kalimat-kalimat yang nggak baik yang sering keluar dari lisan kita. Maka diberikan solusi. Naumus shaim ibadah. Ayo tidur aja dah. Daripada mati kita mengandung maksiat, pules mendingan dah. Ngaji udah, zikir udah, badan kita lelah, pules dah. Orang kalau tidur kan nggak dengerin kata-kata apapun. Kuping kita kudu kita puasain juga, Pak, Bu. Taruh dah mati. Saya aja belum sanggup untuk mempuasakan mata. Belum sanggup, Pak. Karena saya masih nonton TV. Lah kalau TV liatin aja, Pak, pagi iklan. Apa nggak ada yang buka aurat? Iya, ini kan kadang-kadang kita ini kadang-kadang begini. Yang nggak boleh itu kan lagi puasi. Kalau habis tarawih mah sama aja. Mau paginya puasa kek, udah buka puasa, sama yang namanya nahan. Nih mohon maaf nih, kadang-kadang ibu-ibu kalau di tempat saya begitu tuh, kita jangan ngomongin orang lagi puasa. Ntar aja bis tarawih. Sama. Iya. Lah kan di dalam kitab fikih ada tarkul hujri minal kalam, meninggalkan kata kalimat yang nggak bagus. Udah berhenti udah. Dan ntar aja dah, habis lebaran nih kita ngomongin, gue lupa. Iya, udah lebaran, udah kelewatan, kita lupa. Udah, memang kalau kita bisa nahan ini semua, Allah akan kasih, Pak. Taruh dah sekarang nih kuping kita dulu dah. Ya, kita puasain. Pokoknya adik orang ngomong kagak bener, kita nggak dengerin. Tapi bukan orang bindeng. Orang bindeng kan ngomongnya nggak bener. Sama orang suwing. Orang bindeng, orang suwing ngomong kan nggak bener. Kita kagak ngerti omongan dia. Iya, maksudnya ngomongan kagak bener itu, ya ngomong-ngomong yang sering nyangkutin orang, bicara tentang keburukan. Udah diem dah. Lagi apa manfaatnya sih? Udah diem aja dah. Kenapa? Ini shaim, saya lagi puasa. Lah kan puasa nahan lapar main aus. Itu zaman dulu, zaman sekarang kagak. Bukan hanya lapar main aus, kuping gue puasain. Begitu, Pak. Ya, makanya Allah kasih keistimewaan Ramadan. Apa keistimewaannya? Ada orang lapar bisa pules. Kan cuma di Ramadan. Lihat sholat zuhur. Rate-rate pada senderan pules. Rapi pulesnya. Rapi banget dah gitu. Iya, hampir dia nggak tahu aja orang bangunin. Bangun. Jam berapa? Udah asar. Asar pe maghrib. Asar. Lah kok azannya sama sama maghrib? Itu karena ketidurannya terlalu panjang dari zuhur. Bangun jam 4. Orang bangunin. Bangun. Maghrib ya? Asar. Mirip. Lah mirip azan. Yang beda kan cuma azan subuh. Pakai as-salatu khairum minan naum. Iya. Yang kedua, keistimewaannya apaan? Ibu bangunin lakinya jam 3 suruh makan. Mau lakinya. Coba Pak, di luar Ramadan nih, bini kita bangunin kita. Bang, bangun bang. Kopi udah diseduh, nasi goreng udah rapi, opak udah jadi. Tapi jam 3, di luar Ramadan, suruh makan. Kira-kira bapak mau makan, mau tumpahin. Model kita kan duluan sewot. Apa-apaan nih? Bukan Ramadan, lu bangunin gue jam 3. Tublek tuh semua. Tapi di Ramadan, Masya Allah. 3:30 kita bangun, nggak pakai gosok gigi. Makan nasi enak. Enak, nah ini enak banget. Iya nah enak, nah kita emang pengen makan. Pak, ini Ramadan.
Ya, maka di akhir ini saya ingin memberikan sebuah kesimpulan. Yang pertama, wujud kecintaan kita kepada Allah, jangan tinggalkan doa supaya kita bisa dapat Lailatul Qadar. Sebagai cinta kita kepada Allah, minta supaya kita bisa ketemu dengan kekasihnya Allah, baginda Nabi Muhammad. Yang ketiga, usahakan Ramadan ini tidak hanya kita mampu berpuasa menahan lapar dan haus, tapi kita harus mampu juga mempuasakan pandangan kita, telinga kita, kata-kata kita. Insya Allah, kalau kita ambil pelajaran dari Nabi Allah Zakaria, Nabi Zakaria cuman Allah kasih suruh 3 hari jangan ngomong, Allah kasih keberkahan. Masih kita kagak sanggup sih. Saya yakin kalau kita punya kemauan, pasti kita bisa. Ya, udah masuk waktu apa tadi itu? Syuruk, iya. Jadi mari sama-sama kita baca Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semua nih yang hadir di pagi hari ini, yang masih tetap bertahan di masjid ini, pertama, kita semua bisa mendapati indahnya malam Lailatul Qadar. Yang kedua, insya Allah semuanya, paling akhir kita nanti di malam takbiran, kita bisa berjumpa, bermimpi, berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Dan mudah-mudahan semua doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hazihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bifadlika da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apaan Ustaz?